Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isa Wuji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait al-qadhiyah atau proposisi setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan takrif atau definisi dari al-qadhiyah yaitu proposisi. Nah, sekarang kita masuk kepada pembagian-pembagian dari al-qadhiyah atau proposisi ini, pembagian-pembagian dari proposisi. Pembagian pertama dari al-qadhiyah itu yaitu bi'tibari wujudiha. Al-qadhiyah bi'tibari wujudiha berdasarkan keberadaannya itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan malfudhah, yang kedua disebut dengan ma'kulah. Nah, di pertemuan sebelumnya ini sudah disinggung. Apa itu al-qadhiyah al-malfudhah? Al-qadhiyah al-malfudhah itu adalah al-qadhiyah allati yuntaqu biha, yaitu qadhiyah yang diucapkan melalui lisan. Nah, yang diucapkan itu yang disebut dengan al-qadhiyah al-malfudhah. Misalnya kita mengatakan Zaidun katibun. Nah, Zaidun katib yang kita ucapkan itu disebut dengan al-qadhiyah al-malfudhah. Sekarang apa yang dimaksud dengan al-qadhiyah al-ma'kulah atau proposisi rasional? Al-qadhiyah al-malfudhah proposisi verbal. Sementara al-qadhiyah al-ma'kulah disebut dengan proposisi rasional. Apa yang dimaksud dengan al-qadhiyah al-ma'kulah? Yaitu wujudu maknal qadhiyatil malfudhati fi dhihni. Adanya makna dari proposisi verbal itu yang ada di dalam pikiran. Artinya makna dari proposisi verbal yang ada di dalam pikiran. Contohnya seperti ini mudahnya. Misalnya kita mengatakan Zaidun katib. Nah, proposisi yang kita ucapkan itu disebut dengan al-qadhiyah al-malfudhah. Sementara makna dari proposisi verbal yang kita ucapkan itu yang ada di dalam pikiran, makna dari Zaidun katib yang ada di dalam pikiran kita itu, nah itu yang disebut dengan al-qadhiyah al-ma'kulah atau proposisi rasional. Ini adalah pembagian pertama dari al-qadhiyah. Di pertemuan sebelumnya ini sudah disinggung. Sekarang pembagian al-qadhiyah yang kedua bi'tibari tarafaiha berdasarkan dua pembagian, bukan dua pembagian ya, tapi dua sisi yang membentuk al-qadhiyah itu. Al-qadhiyah bi'tibari tarafaiha, pembagian qadhiyah berdasarkan dua sisi pembentuk dari al-qadhiyah itu. Pertama, disebut dengan hamliyah. Yang kedua, disebut dengan syartiyah. Jadi al-qadhiyah bi'tibari tarafaiha itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan hamliyah atau kategoris. Yang kedua disebut dengan syartiyah atau hipotetis. Apa maksud dari al-qadhiyah hamliyah?
Yang dimaksud dengan al-qadhiyah hamliyah itu yaitu apabila dua bagian pembentuk qadhiyah itu berupa mufrad. Contohnya Zaidun katib. Zaidun ini mufrad. Katib ini mufrad. Nah, Zaidun katib ini merupakan dua bagian pembentuk dari qadhiyah Zaidun katib. Dan dua-duanya ini berupa mufrad. Sekarang, apa itu yang dimaksud dengan syartiyah? Yang dimaksud dengan syartiyah itu apabila dua bagian pembentuk dari qadhiyah itu berupa jumlah. Misalnya, inka natissyamsu toli'atan fannaharu maujudun. Nah, apa dua pembagiannya di sini? Pertama yaitu yang disebut dengan muqaddam, yaitu kanatissyamsu toli'atan. Yang kedua yang disebut dengan tali, yaitu an-naharu maujudun. Nah, muqaddam dan tali ini berupa jumlah. Karena itu ini disebut dengan qadhiyah syartiyah. Nah, biar jelas, saya akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan mufrad dan apa yang dimaksud dengan jumlah di sini. Yang dimaksud dengan mufrad di sini lawannya adalah jumlah. Jadi di babul alfat itu ada kata mufrad, tapi mufrad di sana lawannya adalah murakkab. Di babut tasawurat, babul ilmi di dalam sulam itu ya, di dalam sulam ada kata mufrad juga, tapi lawannya di sana adalah nisbah. Jadi itlaqat dari kata mufrad ini banyak. Penggunaan dari kata mufrad ini banyak. Ada mufrad yang lawannya nisbah, ada mufrad yang lawannya murakkab, ada mufrad yang lawannya adalah jumlah. Nah, mufrad yang dimaksud di sini yang lawannya adalah jumlah. Sekarang, apa itu jumlah? Yang dimaksud dengan jumlah itu adalah ma tarakkaba min mawdu'in wa mahmulin, yaitu sesuatu yang tersusun dari maudhu' dan mahmul. Misalnya, Zaidun katibun. Ini disebut dengan jumlah. Sebut dengan jumlah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan mufrad? Yang dimaksud dengan mufrad itu adalah ma laisa bijumlatin. Selain jumlah itu disebut dengan mufrad. Selain jumlah itu disebut dengan mufrad. Nah, di dalam contoh ini misalnya di dalam contoh hamliyah, Zaidun katibun. Zaidun katibun. Dua bagian pembentuk dari qadhiyah ini, pertama adalah Zaid, yang kedua adalah katib. Zaid ini mufrad, katib ini mufrad. Berarti ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Contohnya yang berupa syartiyah. Inka natisyamsu tali'atan fannaharu mawjudun. Dua pembagian pembentuk dari qadhiyah ini yaitu jumlah. Yang pertama jumlahnya berupa muqaddam, ya disebut dengan muqaddam, yaitu kanatis syamsu tali'atan. Ini terdiri dari maudhu' dan mahmul. Bagian kedua yang disebut dengan tali yaitu an-naharu maujudun. Ini berupa jumlah. Nah, berupa jumlah. Karena terdiri dari maudhu' dan mahmul. Jadi in kanatis syamsu tali'atan fan-naharu maujudun. Ini disebut dengan syartiyah karena dua bagian pembentuk dari qadhiyah ini berupa jumlah, yaitu kanatis syamsu tali'atan an-naharu maujudun. Disebut dengan syartiyah. Ini mungkin sudah bisa dipahami ya. Wahia dan adapun al-qadhiyah ay al-qadhiyah tangqasimu ialah terbagi apa al-qadhiyah ila kismaini pada dua bagian. Ahaduhuma adapun pertamanya kisma ini hamliyatun ialah hamliyah atau kategoris. Wal akharu dan adapun yang lain syartiyatun ialah syartiyah atau hipotetis. Fa innal mahkuma alaihi maka sesungguhnya apa mahkum alaihi. Mahkum alaihi ini nama lain dari maudhu atau subjek. Wabihi yang dimaksud dengan wabihi di sini al-mahkuma bihi. Al-mahkuma bihi. Al-mahkuma bihi ini nama lain dari mahmul atau predikat. Fa innal mahkuma alaihi wa bihi.
karena sesungguhnya apa mahkum alaih dan mahkum bihi fil qadhiyati di dalam qadhiyah, di dalam proposisi ingkana mufradaini, ialah apabila ada apa al mahkuma alaihi wal mahkuma bihi, mufradaini ialah berupa mufrad keduanya, tunggal keduanya, fal qadhiyatu maka adapun proposisi hamliyatun ialah hamliyah kategoris, kaqaulina seperti perkataan kita Zaidun katibun, adapun Zaid katibun ialah seorang penulis. Zaidun katibun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah? Karena dua bagian pembentuknya berupa mufrad, yaitu Zaid, katib. Ini Zaid ini mufrad, katib berupa mufrad. Karena itu Zaidun katibun disebut dengan hamliyah atau kategoris. Wa illa ay wa illam yakuna mufradaini fasyartiyatun, maka ialah syartiyah atau disebut dengan hipotetis. Kalau bukan berupa mufrad, dua bagian pembentuknya, maka disebut dengan syartiyah atau hipotetis. Nah, perlu diketahui bahwa ajza'ul hamliyah, bagian-bagian pembentuk dari qadhiyah hamliyah ini sebenarnya ada tiga. Pertama adalah mahmul, yang kedua adalah maudhu, atau dibalik, pertama adalah maudhu, yang kedua adalah mahmul, yang ketiga adalah nisbah. Juga bagian-bagian pembentuk dari qadhiyah syartiyah juga ada tiga, yaitu pertama disebut dengan muqaddam, kedua disebut dengan tali, yang ketiga disebut dengan nisbah. Wafihi, wafihi dan ialah di dalam hadzal kalam, ai fi hadzal kalam, nazarun adapun tinjauan. Artinya perlu dikaji ulang. Di dalam pernyataan ini perlu dikaji ulang. Kenapa? Li'annal mahkuma alaihi, karena sesungguhnya apa mahkum alaih atau maudhu, subjek, wabihi dan al mahkum bihi yaitu mahmul atau predikat, la yalzamu ialah tidak harus ayyakuna apa ada keduanya al mahkuma alaihi wal mahkuma bihi mufradaini ialah tunggal keduanya fil hamliyati di dalam hamliyah, di dalam qadhiyah kategoris, bal melainkan qad yakunu terkadang ada ahaduhuma apa salah satu keduanya al mahkuma alaihi wal mahkuma bihi jumlatan ialah berupa jumlah. Jumlah ini kalau di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat. Disebut dengan kalimat. Nahu contohnya Zaidun abuhu muntalikun. Adapun Zaid abuhu ialah adapun bapaknya Zaid, muntalikun ialah muntalik berangkat. Nah, ini pernyataan musannif ya yang mengatakan bahwa qadhiyah hamliyah itu dua bagian pembentuknya harus berupa mufrad, ini perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena terkadang dua pembagian yang membentuk qadhiyah hamliyah itu berupa jumlah. Contohnya seperti apa? Zaidun abuhu muntalikun. Zaidun ini posisinya menjadi maudhu atau menjadi mubtada ya di dalam nahwu. Abuhu ini menjadi khabar dari Zaid. Sekaligus abuhu ini menjadi mubtada. Mubtada sanin, mubtada yang kedua. Muntalikun ini menjadi khabar dari mubtada sanin. Ini kan berarti jumlah ini. Zaidun abuhu ini berarti jumlah. Karena tarokkaba min maudhu'in wa mahmul atau min mubtada'in wa khabarin. Berarti jumlah. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Padahal ini kan termasuk hamliyah, bukan syartiyah. Maka bagaimana jawabannya? Jawabannya Zaidun abuhu muntalikun ini
kategorinya adalah hamliyah. Tetap dikategorikan sebagai hamliyah, yaitu proposisi kategoris. Cuman meskipun ini berupa jumlah, tapi dikatakan fi kuwatil mufrad. Jadi ini, jadi Zaidun abuhu muntalikun ini fi kuwatil mufrad. Karena takdirannya seperti ini. Zaidun muntalikul abi. Zaidun abuhu muntalikun ai Zaidun muntalikul abi. Berarti ini fi kuwatil mufrad. Sehingga Zaidun abuhu muntalikun ini tetap dikategorikan sebagai hamliyah bukan syartiyah karena meskipun secara zahir ini berupa jumlah tapi ini sebenarnya fi kuwatil mufrad. Sama dengan mufrad. Sama dengan mufrad karena takwilannya atau takdirannya ini mufrad. Zaidun muntalikul abi. Demikian penjelasan terkait pembagian dari al-qadiyah bi'tibari wujudiha wa bi'tibari tarafaiha. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.